Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang investasi saham, akuntansi, dan pelaporan investor. Sebelum kami menjelaskan tentang materi tersebut, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Wahyu Retno Indra Wirawan, dan ada teman saya Ofatunisa, Amnur Hasanuddin, dan Anik Fitria. Pertama, saya di sini akan menjelaskan tentang akuntansi untuk investasi saham. Prinsip-prinsip yang diterima umum untuk mencatat akuisisi saham biasa mewajibkan investasi tersebut dicatat pada biayanya oleh investor. Pedoman dasar untuk mengukur biaya investasi meliputi kas yang dikeluarkan, nilai wajar aktiva tertentu lainnya atau sekuritas yang diterbitkan, dan biaya langsung tambahan untuk memperoleh investasi. Selain biaya pendaftaran dan penerbitan sekuritas ekuitas yang dicatat sebagai tambahan modal di sektor menurut GAAP. Salah satu dari dua metode dasar akuntansi untuk investasi saham biasa tidak lancar yang umum digunakan adalah metode nilai wajar atau biaya atau metode ekuitas. Jika digunakan metode nilai wajar, investasi diperhitungkan sesuai dengan ketentuan FASB Statement nomor 115. Dan selanjutnya ada metode ekuitas konsolidasi satu baris. Metode ekuitas disebut dengan konsolidasi satu baris atau one line consolidation karena investasi yang dilaporkan dalam jumlah tunggal pada satu baris di neraca perusahaan investor, dan laba investasi dilaporkan sebagai jumlah tunggal pada satu baris di laporan laba rugi. Metode ekuitas mempunyai beberapa kompleksitas. Metode ekuitas melibatkan perhitungan yang kompleks yang sama dengan yang ditemui dalam penyajian laporan keuangan konsolidasi. Prosedur akuntansi dasar untuk menerapkan metode ekuitas adalah sama, baik pada investor yang mempunyai kemampuan menggunakan pengaruh yang signifikan terhadap perusahaan investi atau kepemilikan 20% hingga 50%, ataupun pada investor yang mempunyai kemampuan pengendalian terhadap perusahaan investi atau kepemilikan lebih dari 50%. Hal ini penting mengingat investasi di atas 50% merupakan penggabungan usaha dan terkena ketentuan FASB Statement nomor 141. Prinsip akuntansi yang berlaku untuk penggabungan usaha secara pembelian juga berlaku untuk akuntansi untuk investasi dengan kepemilikan 20% hingga 100% menurut metode ekuitas. Yang selanjutnya, akuisisi kepemilikan investasi intern. Akuntansi untuk investasi ekuitas semakin bertambah rumit ketika akuisisi dilakukan dalam suatu periode akuntansi. Perhitungan tambahan diperlukan baik dalam menentukan ekuitas pokok pada saat akuisisi maupun dalam menentukan pendapatan investasi untuk tahun tersebut. Ekuitas pemegang saham pada perusahaan investasi dihitung dengan menambahkan pendapatan yang diperoleh sejak tanggal pelaporan terakhir kepada ekuitas pemegang saham awal dan mengurangkan dividen yang diumumkan pada tanggal pembelian. Yang selanjutnya, investasi dalam akuisisi bertahap. Investor mungkin memperoleh kemampuan untuk menggunakan pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan operasi dan keuangan perusahaan investasi melalui serangkaian akuisisi saham, bukan melalui suatu pembelian tunggal. Contohnya, seorang investor mungkin memperoleh 10% kepemilikan pada suatu perusahaan investasi dan kemudian memperoleh 10% kepemilikannya lagi. Perolehan awal 10% kepemilikan harus dipertanggungjawabkan dengan metode biaya sampai 20% kepemilikan yang diperoleh. Kemudian digunakan metode ekuitas dan akun investasi serta laba ditahan disesuaikan secara retroaktif. Selanjutnya adalah penjualan kepemilikan ekuitas. Ketika investor menjual sebagian investasi ekuitas yang mengurangi kepemilikannya pada perusahaan investor menjadi kurang dari 20% atau di bawah batas yang dibutuhkan untuk
menggunakan pengaruh yang signifikan. Maka akuntansi dengan metode ekuitas tidak digunakan lagi untuk sisa kepemilikan. Dan sejak saat itu, investasi dipertanggungjawabkan berdasarkan metode biaya dan saldo akun investasi setelah penjualan menjadi dasar biaya yang baru. Keuntungan atau kerugian penjualan kepemilikan ekuitas adalah perbedaan antara harga jual dan nilai buku kepemilikan ekuitas sesaat sebelum penjualan. Selanjutnya, pembelian saham secara langsung dari investor. Hingga kini telah diasumsikan bahwa perusahaan investor membeli saham dari pemegang saham perusahaan investor. Pada saat ini, kepemilikan yang diperoleh sama dengan saham yang diperoleh dibagi dengan saham investasi yang beredar. Jika investor membeli saham secara langsung dari perusahaan penerbit, kepemilikan investor ditentukan oleh saham yang diperoleh dibagi dengan saham yang beredar setelah investor menerbitkan saham baru. Yang selanjutnya, pos-pos luar biasa, penyesuaian pengaruh kumulatif dan pertimbangan lainnya. Dalam akuntansi, untuk investasi saham berdasarkan metode ekuitas, perusahaan investor melaporkan bagiannya atas laba dari operasi normal investasi pada laporan laba rugi. Tetapi, konsolidas satu baris tidak berlaku bagi pelaporan laba investasi jika laba perusahaan investasi terdiri dari pos-pos luar biasa atau penyesuaian pengaruh kumulatif. Pada kasus ini, pendapatan investasi harus dipisah menjadi pos operasi normal luar biasa dan komponen pengaruh kumulatif dan laporan dengan cara yang sama. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang pengungkapan ekuitas investasi. Yakni sejauh mana pengungkapan yang terpisah sebaiknya dilakukan untuk investasi ekuitas tergantung pada signifikan atau materialitas suatu investasi terhadap posisi keuangan dan hasil operasi perusahaan investor. Jika investasi ekuitas signifikan, maka investor seharusnya mengungkapkan informasi berikut melalui catatan kaki atau catatan laporan keuangan atau daftar-daftar, yakni 1. Nama setiap perusahaan investasi dan persentase kepemilikan pada saham biasa. Yang kedua, kebijakan akuntansi investor yang berhubungan dengan investasi pada saham biasa. Yang ketiga, perbedaan jika ada antara jumlah investasi pada saat investasi dilakukan dan jumlah ekuitas pokok dalam aktiva bersih, termasuk perbedaan perlakuan akuntansi. Kemudian, pengujian goodwill menyangkut penurunan nilai. Menurut FASB Statement nomor 142 mengeliminasi persyaratan sebelumnya untuk amortisasi goodwill dan aktiva tidak berwujud tertentu lainnya yang memiliki unsur manfaat tidak terbatas. Sementara itu, aktiva tidak berwujud yang memiliki unsur manfaat terbatas akan terus diamortisasi selama unsur manfaat tersebut. Peraturan baru ini dapat mempengaruhi laba perusahaan dengan dua cara, yaitu 1. Beberapa perusahaan mungkin menerapkan standar baru. 1. Beberapa perusahaan mungkin menerapkan standar baru dan mengakui kerugian penurunan nilai pada penerapan awal. Yang kedua, perusahaan mungkin akan melaporkan laba yang lebih tinggi di masa depan. Sekian dari kami, kelompok 2.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.